sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, karena masih ada adik tingkat yang semester 2 mungkin semester 1 sama semester 3 yang tidak kenal saya, makanya saya perkenalkan dulu. Kata orang kalau nggak dikenal maka tak disayang. Saya mau disayang dulu, saya tidak mau diculik. Ya, perkenalkan, nama saya Zeprianus Umutamu. Saya dari Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya angkatan yang ke-22. Jadi saya tidak tahu memposisikan apakah saya masih dimasuk mahasiswa tapi sudah yudisium. Dibilang alumni, saya belum wisuda. Jadi nanti dari apalah, pokoknya kita adalah saudara di KSM. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 1 ayat yang 4 sampai yang ke-19. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara baca yang ayat yang kelima sampai seterusnya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon madam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab
Rohani chat saya, "Kak, selamat malam." Saya jawab, "Iya, ada yang ingin saya bantu deh." Terus dia berikan kesempatan untuk saya kasih sharing pada ibadah chapel. Saya tanya, temanya ditentukan dari kampus atau saya sendiri gitu, nasi gitu. Saya bilang dari kampus, Kak, jadi nanti Kak siapkan bentuk khotbahnya dan temanya sendiri. Terus dia kirim saya teks dalam Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-19. Tapi saya ambil pada ayat 4 sampai yang ke-19. Terus saya bingung, saya kasih tema apa begitu. Next day. Terus saya berpikir, saya baca ulang-ulang firman Tuhan ini, saya bilang, apa ya begitu. Saya teringat waktu saya dulu ketika saya masih kuliah di sini. Lanjut ke tema. Kami dulu angkatan 23 sangat sedikit, 22 sangat sedikit. Dan menurut saya itu sebenarnya ini angkatan ini 13 orang. Saya bilang pasti wisuda bersama-sama begitu. Mungkin ini panggilan Tuhan begitu, tapi pandangan saya sebagai manusia berbeda dengan pandangan Tuhan. Maka timbullah tema yang saya angkat pada hari ini, God's call in our life, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya tertarik dengan Tuhan ini. Ternyata Tuhan memanggil kita manusia unik dan istimewa. Tidak sembarang dipanggil, "Jeffrey, iya," kan? Sempat Ibu Kaci panggil saya, "Jeffrey, datang bantulah meja." Saya pergi. Tetapi berbeda dengan panggilan Tuhan. Tidak sama dengan panggilan kita panggil teman kita, sahabat kita dan sebagainya. Tapi sini panggilan Tuhan sangat unik. Oleh sebab itu mari kita belajar dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-19. Kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia sendiri. Ya, Yeremia ini adalah nabi besar dalam perjanjian lama. Dia juga disebut sebagai nabi peratap. Dan keunikan istimewa dari Yeremia adalah ketika ia dipanggil menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dia masih sangat muda. Kalau dalam perjanjian lama itu, ya karena saya baca artikel, kalau disebut muda itu dia sebenarnya belum bisa tampil di depan orang banyak. Dia mungkin hanya membantu di bait Allah dan lain sebagainya. Karena masih golongnya, dia tidak bisa maksudnya tidak pandai, percaya dirinya itu masih kurang begitu. Tapi berbeda dengan panggilan Tuhan dalam Yeremia ini. Yeremia dipanggil sejak muda. Ya, pada saat itu keadaan di Yehuda itu sangat krisis, baik dalam moralnya, di mana orang-orang Israel tidak taat lagi sama Tuhan, tidak disiplin lagi dengan ajaran-ajaran yang Tuhan terapkan kepada mereka. Demikian juga dalam kepemimpinan, seenak-enaknya di saat Raja Yosia mereka taat sama Tuhan. Ketika berubah berganti raja, hidup mereka kembali kepada hal-hal yang tidak baik, seperti dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa mereka membakar korban bagi bakaran, korban bakaran bagi Allah lain, buatan tangan mereka sendiri. Itu menjadi salah satu alasan bagi Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Ada 3 hal penting panggilan Tuhan dalam hidup kita menurut Yeremia pasal 1 ayat 4 yang ke-9. Yang pertama adalah Tuhan punya visi. Next. Dalam mencapai visi atau suatu tujuan, tentunya Tuhan menyiapkan rencana-rencana yang baik bagi Yeremia. Kita sebagai kita merencanakan sesuatu, contohnya dalam SEMA saat ini punya planning ke depan. Ada visi dari ketua SEMA dan pengurus-pengurus lain. Bagaimana cara supaya mencapai visi tersebut? Tentunya dalam perjalanan nanti, dalam prosesnya dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang supaya visi ini tercapai, begitu. Ya, supaya ketika akhir dari goalsnya kita terukur begitu. Ada hal yang kita dapat. Lanjut. Oke, ayat yang keempat di sini menjelaskan bahwa firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ya, kalimat ini menunjukkan dari mana rencana itu timbul, bukan dari diri Yeremia, tapi bersumber daripada Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Yeremia dipanggil bukan kehendaknya, tapi dipanggil karena kehendak Tuhan. Sumbernya adalah dari Tuhan. Saya percaya jika sumbernya dari Tuhan, Tuhan pasti menyertai Yeremia. Amin. Tuhan tetap memperlengkapi Yeremia dalam kelemahan dan keterbatasan. Oke, lanjut.
Kita lihat pada ayat yang kelima. Kita akan lengkapi kata-katanya. Next. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum artinya bahwa satu kalimat yang menandakan bahwa rencana ini Tuhan sudah bentuk dari semula. Sebelum Yeremia ada dalam kandungan, Yeremia sudah dikenal Tuhan dari sejak dia masih sebelum jadi apa-apa. Sebelum ia dalam kandungan, Tuhan sudah kenal Yeremia. Berbicara mengenal tentunya, mengasihi, sayang, dan sebagainya. Tahu dia. Bukan hanya mengenal, oh namanya Yeremia, oh iya namanya si Jeffrey, kurus tinggi, gitu, kita mana gitu kan. Tapi tidak mengenal yang dimaksud ini, tahu apa kehendaknya, tahu apa makanan favoritnya. Kalau kita punya sahabat, mana yang suka makanan favoritnya? Oh, sukanya coklat, itu contohnya. Dikasih begitu. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengenal Yeremia itu sedalam-dalamnya. Tuhan sudah tahu kelemahan Yeremia. Maka dari itu ia dipersiapkan. Ya, yang selanjutnya Tuhan menguduskan Yeremia. Pertanyaan buat kita. Apakah Yeremia lahir tidak sama dengan anak-anak yang sebelumnya, yang lain begitu? Karena ketika lahir anak itu sudah berdosa. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, menguduskan ini bukan hanya kata kados, itu tidak diartikan sebagai menguduskan saja. Tidak diartikan sebagai kata kesucian saja, tetapi kata kados juga disebut dikhususkan, artinya bahwa dipisahkan. Berarti kalau kita simpulkan bahwa Yeremia sebelum ia lahir, sebelum ia dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal Yeremia dan ia mengkhususkan Yeremia dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dia tidak peduli seberapa umurnya dia. Dia tidak peduli berapa kekurangan Yeremia. Tapi firman Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau. Firman Tuhan. Lanjut. Dapat disimpulkan bahwa rencana atau visi yang besar, rencana yang agung adalah sesuatu rencana yang telah disiapkan sejak semula. Tidak hanya ketika Yeremia lahir, bukannya Yeremia punya potensi main musik. Oke, kami jadi main musik. Tidak. Yeremia sudah ditentukan, sudah ditetapkan dari sejak semula. Ini panggilan Tuhan yang unik dalam kehidupan kita. Panggilan yang istimewa, sangat istimewa. Tuhan tidak pandang usia. Tuhan tidak pandang usia Yeremia. Tuhan tidak pandang kekurangan Yeremia. Tetapi firman Tuhan, siapapun yang kau putus haruslah kau sampaikan. Kata firman Tuhan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat respon Yeremia. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Secara jujur Yeremia menyampaikan kekurangannya dia di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu memang kalau adat istiadatnya di sana, memang pada masa-masa muda sebenarnya belum bisa dia berbicara menyatakan firman Tuhan. Mustahil dong. Imam-imam besar seperti itu. Anak kecil datang dari ceramahin kita, baik. Tapi berbeda dengan panggilan Tuhan. Makanya dari awal saya katakan bahwa panggilan Tuhan itu unik dan istimewa. Tidak melihat siapa kita, tidak melihat kekurangan kita. Kita lihat respon Tuhan. Lanjut. Jadi, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus haruslah engkau pergi, dan apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ini merupakan kata janganlah dan kata tetapi merubah pola pikir Yeremia yang dulunya dia fokus kepada kelemahannya dia, yang dulunya dia fokus akan kekurangannya dia, yang dulu dia fokus akan usianya, yang dia katakan aku tidak mampu dan tidak bisa. Tuhan merubah fokusnya kepada hal kerajaan surga. Tuhan mengubah fokusnya supaya sevisi dengan Tuhan. Kalau kita berjalan sama seseorang, kalau tidak sevisi, tentunya akan tidak akan berjalan bersama-sama. Ya. Kalau
tidak sevisi tidak akan jalan bersama-sama. Maka terlebih dahulu Tuhan merubah fokus Yeremia sesuai dengan visi Tuhan. Jangan katakan kamu tidak pandai berbicara, jangan katakan kamu masih muda. Siapapun kamu harus sampaikan. Aplikasinya bagi kita, lanjut. Demikian juga kita saat ini. Hidup kita sekarang ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah dirancangkan dari sejak semula. Tinggal bagaimana kita mengenal diri kita. Ya, saya ingat ada Pak Ketua dulu pas menyampaikan PMS di sini, dia tanya, dalam waktu 10 menit tulis 10 kelebihan dan 10 kekurangan. Dalam 10 menit itu saya tidak temukan kelebihan saya, kekurangan yang banyak. Waduh, gimana ini? Saya tulis habis 10 menit di aula sini, terus habis 10 menit mana kumpul-kumpul. Kekurangan saya banyak, lebih dari 10. Kelebihannya 0 yang saya dapat. Apa ya? Apa kelebihan saya? Artinya bahwa secara umum bahwa kita sebenarnya hanya fokus kita kepada kekurangan kita. Tidak tahu kita punya potensi-potensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana Allah, bukan rencana kita manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi manusia. Amin. Amin. Dia selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Tapi kitanya manusia yang kadang fokus kita kepada dunia. Seperti Yeremia, tidak bisa dipikiri. Dia menjawab, ya jujur aja karena dia tidak bisa berbicara, tidak pandai berbicara, tapi bisa berbicara. Dia tidak pandai berbicara, dia masih muda. Ya, bagaimana dia berpikir bahwa bagaimana saya berhadapan dengan imam-imam kepala ahli Taurat yang sudah kuasai hukum Taurat. Toh, kalau saya datang sampaikan firman Tuhan, tidak. Kita sekarang adalah hidup kita sekarang bagian dari rencana Tuhan. Jangan kita pernah takut akan dengan kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Tetapi kita yakin bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan, dari rencana Allah. Yang selanjutnya, Tuhan mengenal pribadi kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya, kalau dalam ilmu manajemen, menempatkan orang pada tempat yang tepat. Jika kalau tempat yang salah, potensinya akan terbuang. Contohnya dia bisa main musik, terus kasih dia kemana ke sapu dan sebagainya. Bisa sapu sih, tapi sebenarnya dia punya potensi yang lebih baik. Ya, Tuhan tahu kita, Tuhan tahu pribadi kita. Yang selanjutnya, Allah telah merencanakan sesuatu dalam hidup kita dari semula. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana cara supaya kita melihat, supaya kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat Tuhan, dekat sama Tuhan. Itu yang penting. Supaya kita tahu di mana tempat yang tepat bagi saya. Jangan sampai saya nyasar. Ya, rencananya tujuan ke IGSF, kau pergi ke STT apakah, pergi ke STTC, karena kebetulan namanya Jeffrey, saya juga pergi ke situ. Seharusnya tujuan ke sini, nyasar jadi. Makanya perlu sekali kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, setiap orang yang Tuhan pakai punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Jadi jangan pernah kita pesimis dengan kelemahan kita. Kita optimis dengan potensi yang kita punya. Ya, dia punya potensi yang luar biasa, kita tidak punya, tapi kita juga potensi yang luar biasa yang dia tidak miliki. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik dari seseorang. Jangan kita menganggap orang itu lebih benar lebih salah dari kita. Kita yang paling benar. Ada satu ilustrasi bahwa ada seorang di atas bukit. Dia melihat ke bawah. Dia lihat orang yang di bawah bukit sangat kecil sekali dan dia berkata, saya yang lebih besar dari dia. Tapi dia tidak sadar bahwa orang yang dari bawah bukit lihat dia sangat kecil, bahkan tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, bapak ibu semua, firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah kita pesimis dengan kelemahan yang kita punya. Tetapi kita yakini dan kembangkan potensi-potensi yang ada dalam hidup kita. Ya, selanjutnya poin kedua. Tuhan meneguhkan dan memperlengkapi. Ya, kita lihat dalam ayat 8 sampai yang ke-17. Ayat 8 sini
mengatakan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ayat yang 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya. Tuhan meneguhkan Yeremia, yang dulunya Yeremia sebenarnya khawatir akan kelemahan-kelemahan yang dia punya, yang merasa tidak mampu, yang percaya dirinya tidak ada, istilahnya begitu. Masa sih saya masih muda dipanggil? Tetapi Tuhan meneguhkan Yeremia, jangan takut. Artinya di sini posisi Yeremia sangat ketakutan. Gimana ya kalau saya dipanggil ya? Gimana ya saya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda saat itu? Bagaimanalah saya menantang para pemuka-pemuka dan sebagainya? Takut. Tapi Tuhan meneguhkan dia, jangan takut kepada mereka. Tuhan menyertai dia. Selanjutnya, Tuhan memperlengkapi Yeremia. Ya. Di sini dalam ayat sebelumnya, Yeremia sudah menjelaskan bahwa dia tidak pandai berbicara. Dia tidak pandai berbicara, itu merupakan salah satu kelemahan Yeremia. Maka di sini ada tindakan Tuhan, action Tuhan terhadap Yeremia dengan kelemahan yang dia punya. Tuhan perlengkapi dia dengan kelemahan yang dia miliki. Dia menjamah mulutnya, artinya Tuhan turun tangan langsung kepada Yeremia dan di situ menaruh perkataan-perkataan Tuhan dalam mulutnya. Artinya setiap firman Tuhan, Tuhan singkapkan kepada Yeremia. Artinya sah ketok palu, kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Surat keputusan yang keluar, Yeremia jadi nabi. Jadi teman-teman semua, ketakutan, kegelisahan dalam diri Yeremia kadang membuat dia mundur dan menyerah sebenarnya. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Kadang ketakutan dan kegelisahan membuat kita mundur dari panggilan Tuhan. Tapi karena kita tidak menyadari sebenarnya Tuhan mau memperlengkapi kita. Ya. Yang selanjutnya adalah tujuan Tuhan memperlengkapi Yeremia. Kita lihat dalam ayat yang ke-10 di sini mengatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Di sini Tuhan mau Yeremia memberikan terobosan di sana, mendobrak kata terobosannya, mendobrak segala penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan. Pikiran-pikiran mereka yang sudah tidak fokus lagi sama Tuhan, rubah. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Yeremia. Itu tujuan Tuhan memperlengkapi Yeremia, memberikan terobosan di tengah-tengah bangsa saat itu. Yang selanjutnya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di ayat 17 di sana menjelaskan bahwa tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu tujuan Tuhan. Tuhan perlengkapi kita bukan hanya ya diam-diam baik. Jangan sama seperti ya hamba yang punya satu talenta dikuburkan aja ke tanah, tidak dikembangkan. Artinya punya potensi. Tuhan ciptakan kita, Tuhan bentuk kita, punya tujuan. Tujuannya apa? Di sini firman Tuhan untuk merobohkan dan membinasakan, meruntuhkan, tapi harus membangun juga. Ketika kita merubuhkan, bangun kembali. Itu yang Tuhan mau atas diri Yeremia. Yang selanjutnya di sini Yeremia juga taat kepada perintah Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Ya, di ayat 11 di sana menjelaskan bahwa dia sering kali melihat penglihatan, ya, dari Tuhan. Jadi teman-teman semua, lanjut. Jadi teman-teman semua, jangan pernah menyerah dengan kelemahan yang kita miliki. Jangan menyerah dengan kekurangan hidup kita. Yang ketiga, jangan menyerah dengan masalah yang kita alami. Ya, saya di sini kurang lebih ya di asrama 3 tahun. Saya mengalami kekurangan. Pada semester 1 cerita sedikit. Ya, semester 1 itu ada satu dosen panggil saya di kantor. Saat itu dia sedang menjawab P3. Selama seminggu saya bekerja di kantornya. Terus tiba-tiba Jeffrey masuk sih. Kalau namanya ruang P3 udah deg-degan pengen
masalah apa lagi Jeffrey? Dia tanya begini, penghasilan orang tua sebulan berapa? Saya bilang penghasilan ya Tuhan, saya bilang 3 tahun, sedikit untuk kehidupan sehari-hari ya, pas begitu. Terus setiap bulan orang tua mau kirim berapa ribu begitu? Dia tanya, berapa kiriman setiap bulan? Saya bilang, woi selama 1 semester saya tidak dapat kiriman Pak, bagaimana begitu? Apalagi tiap bulan begitu. Saya mengalami kekurangan di asrama, sabun mandi tidak ada. Ya, tembok-tembok kamar mandi IGSM Santosa Asih menjadi saksi bisu buat saya. Ya, saya mandi tidak pakai sabun mandi, saya sikat gigi pakai sabun mandi. Ya itu, saya bilang, aduh, benar kayaknya panggilan Tuhan atas hidup saya pernah ragu. Tapi karena itu yang membuat saya tertarik mengambil tema ini. Panggilan Tuhan unik, tidak sama dengan panggilan manusia. Bapak asrama ya Pak bidang kemahasiswaan, panggil saya Jeffrey, datang menghadap di kampus. Iya datang. Tidak sama dengan panggilan Tuhan. Hanya sebatas saya menghadap, udah sampaikan apa yang dia inginkan, apa yang saya harus kerjakan, udah saya kerjakan, dibiarin begitu. Tinggal tunggu hasilnya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan taruh visi dalam hidup kita. Tuhan memperlengkapi dan Tuhan meneguhkan kita. Masalah, kekurangan yang kita punya tidak menjadi satu tolak ukur untuk kita mundur dari panggilan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa angkatan-angkatan di bawahnya saya ini tetap penuh Allah sampai jangan sampai kurang-kurang. Ya, karena kebanyakan kan angkatan saya lah kurang sampai 4 orang kalau bisa. Jadi tinggal si cuil hasilnya. Tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang terpanggil dan panggilan kita masing-masing unik ya, istimewa, tiada duanya. Jadi teman-teman semua, jangan pernah peduli dengan masalah yang kita punya dan membuat kita mundur. Boleh masalah datang. Ada satu dosen lagi di sini ya, dia pernah cerita begini, Jeffrey, kalau engkau punya masalah, jangan minta Tuhan, Tuhan jauhkan masalah dalam hidup saya. Kau usah kasih masalah, kasih baik-baik saja. Tapi tidak. Masalah itu membuat engkau naik dari level 1 sampai level selanjutnya. Yang patut kau minta di hadapan Tuhan, Tuhan ini masalah yang saya hadapi, berikan jalan keluar buat saya. Itu yang kau minta, Jeff. Saya bilang, benar juga ya. Sering saya berdoa, Tuhan jauhkan masalah-masalah dalam hidup saya. Pergi begitu. Kadang doa begitu. Pokoknya saya mau hidup baik-baik saja. Kadang kita manusia begitu, apalagi anak asrama. Waduh, kenapa sih banyak tugas? Gak pernah mengerti saya. Ya, kenapa sih peraturan begini lagi sih gak pernah mengerti dengan saya. Saya peduli dengan beta kok, tidak peduli dengan saya. Kan? Ada orang yang peduli sih. Banyak. Oh itu. Itu kadang tidak peduli dengan saya kan. Saya bilang sama adik-adik, ketika kita mau dibentuk dan dipanggil untuk menjadi emas yang murni, tidak memudah paling telapak tangan yang dulunya hitam manis berubah jadi putih. Tidak segampang itu. Kita menjadi emas yang murni tidak segampang itu. Dibakar, dititik. Yang terakhir ketika kita menjadi emas yang murni, tidak perlu dipromosikan. Orang lain akan datang cari emas itu. Amin. Asalkan kita punya potensi, kita pertajamkan potensi dalam hidup kita. Ya. Menurut saya bahwa waktu 4 tahun tidak cukup bagi saya untuk menajamkan potensi dalam hidup saya. Ketika saya melewati proses 4 tahun lama juga ya begitu. Sejak masih kuliah, tapi selesai merasa rugi. 4 tahun kayaknya tidak cukup. Kalau ada S1 lagi yang 10 tahun ikut lagi. Tapi jangan bersama ya. Tapi jangan ya lama dapat gelarnya begitu. Oh nama udah duluan punya nama di depan daripada nama di belakang begitu. Bapak siapa? Baru nama. Jangan. Ada nama dulu di belakang baru bapaknya di depan. Iya kan? Jangan. Yang penting di sini adalah jangan pernah menyerah dengan kelemahan yang kita punya. Karena itu menjadi salah satu alasan manusia. Saya tidak berdaya. Saya tidak cocok jadi pemimpin. Saya tidak peduli dengan itu, mas. Kita manusia begitu. Saya tidak cocok, nah. Saya terlalu pendek lah, saya terlalu tinggi lah. Saya tidak cocok di bagian situ. Karena melihat kelemahan kita. Karena melihat kekurangan kita. Tidak. Di sini Tuhan akan memperlengkapi kita jika kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Yang selanjutnya lagi,
Tuhan menyertai. Ya, ayat 18 dan 19 mengatakan bahwa mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau. Sampai memerangi. Memerangi artinya bahwa orang-orang saat itu, pejabat-pejabat, para imam, bahkan orang itu sendiri akan menantang Yeremia. Gimana sih dengan jiwa satu orang merubah seluruh bangsa? Hanya mustahil bagi manusia. Mustahil bagi manusia. Tetapi di sini tidak. Selanjutnya, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi Yeremia. Amin. Amin. Dia tidak katakan, dia tidak berikan dia apa ya? Iya betul juga ya. Kau cuma satu orang yang kecil begini, udah muda lagi, Pak Ingus lagi begitu. Nah, gitu kan. Kalau kita di sana, kalau 18-19 tahun itu ya biasalah main motor kan, main motor, jalan-jalan, asyik Pak Ingus juga. Tampil di depan. Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan menjanjikan kamu akan menjadi pemenang. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yeremia. Ya. Yang sebelumnya dia mengatakan akan kujadikan engkau menjadi kota yang berkubu. Ya, artinya bahwa memberikan kekuatan rohani bagi Yeremia sehingga ia mungkin dia yang dulunya tidak percaya diri, yang dulunya dia merasa lemah dengan kelemahan yang dia punya, dia menjadi kuat di hadapan Tuhan. Tidak letoi-letoi. Letoi-letoi artinya udahlah begitu, tidak peduli lagi dengan hidup. Kita sudah mati rasa gitu. Mati rasa. Kalau mati rasa udah tidak peduli lagi. Sudah tidak ada dia lagi. Artinya tidak ada lagi potensi, tidak ada lagi semangat kita untuk berjuang lagi. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan bagi Yeremia, dia akan menyertai dia. Oke, selanjutnya. Next. Aplikasinya bagi kita adalah Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita kekuatan rohani, power spirit dalam hidup kita. Ketika Tuhan panggil kita dengan cara yang unik, Tuhan juga menyertai kita dengan cara yang unik. Amin. Yang bagi manusia sebenarnya mustahil. Ya. Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita kemenangan. Tuhan menjadi kita pemenang yang tak terkalahkan. Ya, secara manusia boleh kita lemah, tapi kita pemenang di hadapan Tuhan. Jika kita menyampaikan firman Tuhan, jika kita melakukan firman Tuhan, kalau jadi pemenang, bukan pergi nge-gym. Saya juga mau nge-gym, tapi badan sudah tulang semua, nge-gym apa begitu. Tempat saya mau saya nge-gym aja supaya ada otot-otot begitu kan. Saya mikir-mikir, waduh tulang sudah begini, aduh nge-gym apa begitu. Jangan sampai kayak seperti kayu api yang patah begitu. Iya kan, udah tulang begini terus nge-gym lagi, aduh mama saya kayak aduh gimana gitu, tidak jelas udah. Iya kan? Tapi yang dimaksudkan sini tak terkalahkan adalah ketika kita bersama Tuhan, segala visi Tuhan dalam hidup kita, kita akan mencapainya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Oke, selanjutnya. Oke. Sebelum saya mengakhiri renungan saya pada hari ini, ada sebuah cerita. Di sini ada dua buci. Buci kan? Buci. Dia ini ada seorang juga pembuat buci begitu. Dia membuat dua buci sangat indah. Kembar, dia ada dua tiada bedanya begitu, bukan tiada duanya. Tiada bedanya, sama-sama indah, ya, sama-sama unik. Tapi berbeda dengan berjalan waktu ketika buci ini sudah terbentuk menjadi dua bagian, bentuk dua buci. Yang satu disimpan di ruang tamu, yang satu dikasih di dapur dan di belakang begitu. Terus buci yang satu yang ada di dapur begini, kok ini bos ini begini. Aneh kali. Saya dibuat begitu, ini masa taruh di dapur, taruh garam, taruh masako, taruh ketumbar dan sebagainya, pisau semua, tidak jelas, dikasih di situ. Terus sedangkan yang satu yang persis atau bahkan sama dengan dia ditaruh di ruang tamu setiap hari. Aduh, Jeffrey lap buci dulu, begitu. Dilap, dibuat indah lah begitu. Kalau dia sudah berdebu dilap lagi, bila perlu kasih kit begitu supaya kilat, supaya jadi pajangan yang indah begitu. Dari buci yang di dapur merasa cemburu. Ini Tuhan kayaknya tidak adil kan.
saya kasih di dapur. Apa bedanya sih? Kecuali dia buat saya, kaki saya cuma 3, dia punya 4 gitu. Kalau punya apa ya, double kucing, kalau punya kaki misalkan, atau mungkin bibirnya di atas ya begitu lebar terus dia sedang sempit atau dan sebagainya. Tidak, ini sama persis, tapi kok letakkannya di dapur sama di ruang tamu. Satu hal yang kita dapat di sini bahwa ketika kita dibentuk dengan potensi yang sama pun tidak akan selalu sama kita berada di tempat ini. Amin. Amin. Kadang Tuhan tempatkan di dapur sana untuk mengisi garam, kadang juga ditempatkan kita di ruang tamu untuk menjadi pajangan. Tetapi di situ kita menjadi berkat di sekeliling itu. Dia menjadi berkat bagi tamu yang datang. Oh indah kucing, sini saya beli 500.000. Demikian juga di dapur, dia sangat berguna bagi si micin dan sebagainya, masako, garam, ketumbar, semua sangat penting bagi dia. Tidak sadar hal itu. Kadang dalam hidup kita tidak sadar, ternyata Tuhan sudah pakai kita luar biasa. Saya mau sama dia, saya mau sama dengan bapak asrama, begitu kan? Bisa saja kita itu manusia. Saya mau sama dengan siapa lagi? Asuma, begitu. Bisa main gitar, saya tidak bisa main gitar, saya mau sama dengan dia. Karena tidak sadar, padahal Tuhan sedang memakai kita sebenarnya. Yang Tuhan mau jadi berkat itu yang penting. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara lanjut. Panggilan hidup kita adalah bagian dari rencana Allah. Rencana itu disusun dari sejak semula, ya, disusun begitu rapi secara sistematis, ya, sebelum kita dijadikan. Ya, bukankah hidup kita lebih berharga daripada kunci itu tadi? Sehingga kita mundur dengan kelemahan kita. Bukan kita lebih berharga dari si kunci ini tadi, sehingga kita menyerah dengan masalah yang kita alami. Padahal kita lebih berharga dari itu. Kita adalah ciptaan yang unik di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil dengan begitu unik dengan cara-cara Tuhan dalam hidup ini. Tapi kadang kita mundur dari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak selamanya kita menjadi pendeta. Ada macam cara. Tidak selamanya kunci itu ada di ruang tamu, dan bisa kunci itu ada di dapur. Amin. Artinya bahwa jangan kita pernah samakan saya mau sama dengan dia, sedangkan kita punya potensi yang lebih baik dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu Allah memanggil kita dengan satu tujuan tertentu bagi kerajaan. Mari kita yang terpanggil. Yang pertama, apa visi Tuhan dalam panggilan hidup kita? Itu tanda tanya buat kita. Apa sih panggilan Tuhan? Gimana supaya kita tahu? Datang sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan seperti Yeremia. Aku tidak pandai berbicara, Tuhan, aku masih muda. Supaya Tuhan melengkapi kita, supaya Tuhan kasih tahu visiku ini, lakukan, kerjakan, selesaikan, supaya Tuhan memerintah atas hidup kita. Jangan fokus pada kelemahan kita, tetapi fokuslah kepada panggilan Tuhan. Misalnya dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu, biar dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tidak selamanya kuasa, jika kita punya potensinya udah kelebihan semua, Tuhan mau kerjakan apa lagi dalam hidup kita? Justru ada kelemahan, baru kuasa Tuhan sempurna. Amin. Yang selanjutnya adalah jangan menyerah dari masalah yang kita alami, namun sadari bahwa Tuhan menyertai kita dan menjadikan kita lebih dari kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Kita mengerti bahwa Tuhan memanggil kita dengan cara yang unik. Oleh sebab itu, cari visi Tuhan dalam hidup kita. Apa visi Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini atas anugerah Tuhan yang kau limpahkan buat kami. Kami sudah merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengerti panggilan Tuhan atas hidup kami. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, ampuni hamba-Mu Tuhan, kalau hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan. Biarkan hamba-Mu menjadi kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ibadah selanjutnya kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.